Saya Oki Setiana Dewi, saya adalah pendiri Yayasan Maskanul Hufaz, tempat tinggal untuk para penghafal Quran. Mungkin kalian pikir jika sebagai seorang public figure tidak memiliki banyak waktu untuk menikmati kehidupan lainnya selain syuting dan syuting. Tapi ternyata kalian salah besar ya guys, dimana tanpa kalian sadari, masih banyak sekali artis-artis yang peduli dengan dunia pendidikan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun mereka peduli dengan pendidikan masyarakat lainnya, sehingga banyak dari mereka yang mendirikan sekolah hingga yayasan. Benarkah itu? Ya, sebaiknya kita cari tahu dulu yuk siapa saja. Mulai dari Dian Sastro, Zaskia Diameka, hingga Ustadzah Oki. 7 artis cantik yang dirikan sekolah dan yayasan pendidikan. Number 7. Dian Sastrowardoyo. Gak banyak yang tahu bahwa sebenarnya aktris Dian Sastrowardoyo adalah seorang filantropis yang memiliki sebuah yayasan non-profitnya sendiri. Aktris yang kerap disapa Dian Sastro ini mulai membangun yayasan tersebut sejak tahun 2009 silam. Yayasan ini adalah sebuah bentuk syukur darinya ketika mendapatkan Piala Citra dan caranya untuk merealisasikan pesan mendiang neneknya. Hal ini terungkap dalam sebuah interview yang dilakukan oleh Dian Sastro bersama Daniel Mananta dalam acara Daniel Tetangga Kamu yang tayang di kanal YouTube Daniel Mananta Network pada hari Senin 26 April silam. Dian bercerita ketika dirinya memenangkan Piala Citra, dirinya merasa harus berterima kasih karena pencapaiannya tersebut. Saat itu kebetulan nenek dari Dian Sastro juga baru meninggal, tetapi sebelumnya sang nenek sempat berpesan pada Dian bahwa dirinya harus bersyukur dan berterima kasih. Dirinya pun menganggap pesan tersebut secara serius, sehingga dia merealisasikan pesan sang nenek tersebut dengan membentuk sebuah yayasan yang dapat membantu orang-orang yang kurang beruntung. Melalui Yayasan Dian Sastrowardoyo atau YDS yang didirikan sejak tahun 2009, Dian Sastro menjadi selebriti Indonesia yang peduli dengan pendidikan. Tidak hanya berkomitmen di bidang pendidikan dasar, yayasan milik Dian Sastro juga bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan budaya Indonesia. Para perempuan yang berprestasi tetapi memiliki hambatan ekonomi guna melanjutkan pendidikan diberikan beasiswa melalui yayasan tersebut. Number 6. Zaskia Diameka. Setelah belakangan ini tampak sibuk menggeluti bisnis kuliner, artis peran Zaskia Diameka kini beralih ke dunia pendidikan. Istri sutradara Hanung Bramantyo ini berencana akan membuka sebuah yayasan yang fokus mengelola Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA untuk anak-anak. Keinginan Zaskia membuka TPA itu dilatar belakangi dari pengalaman anak-anaknya ketika belajar mengaji. Zaskia ingin kebahagiaan yang dirasakan anak-anaknya saat belajar mengaji juga dirasakan oleh anak-anak lainnya. Untuk menjalankan TPA ini, Zaskia dibantu oleh para ibu rumah tangga yang tinggal di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, ia juga mengajak para mahasiswa rantau untuk bergabung sebagai pengajar TPA. Sementara itu, Zaskia mengaku dirinya terjun langsung sebagai pendiri dari salah satu yayasan. Istri dari sutradara terkenal di Indonesia, Hanung Bramantyo ini memiliki sekolah bernama Taman Pendidikan Al-Quran Online. Awalnya adalah dari keinginannya untuk membangun sebuah pesantren yang nantinya dipergunakan untuk anak-anak belajar mengaji. Pendidikan program online ataupun pendidikan program online yang dijalani oleh Zaskia Diameka ini pun telah memiliki puluhan pengajar untuk mengajar mengaji. Ratusan murid juga sudah terdaftar mengikuti Taman Pendidikan Al-Quran Online. Number 5. Cinta Laura. Bersama keluarganya, Cinta Laura mengelola Soekarsono Peduli Foundation miliknya. Soekarsono Foundation awal mula didirikan berfokus pada standar pendidikan khususnya di wilayah Cijeruk. Proyek ini bertujuan untuk merenovasi bangunan sekolah dan menyediakan sumber daya pendidikan.
Selain pendidikan, yayasan ini juga mengembangkan fokus penyaluran bantuan ke warga terdampak bencana. Beberapa di antaranya memberikan bantuan di wilayah terluar Bogor dan Jakarta selama bencana banjir dan tanah longsor. Melalui yayasan tersebut, Cinta Laura membangun belasan sekolah untuk anak dari keluarga kurang mampu. Beberapa sekolah tersebut tersebar di berbagai daerah seperti Cibalu, Ciherang, dan Cipicung. Cinta juga mendirikan pusat bantuan bencana bagi warga yang membutuhkan. Number 4. Yuni Sara. Kakak dari penyanyi Krisdayanti ini memiliki sebuah sekolah khusus untuk anak-anak yang kurang mampu. Menariknya, biaya SPP di sekolah Yuni Sara terbilang sangat murah. Untuk biaya pendidikan di sekolah tersebut, ia hanya mematok harga sebesar 3.500 saja. Tidak hanya dibayar dengan uang, ia juga menerima pembayaran dengan sayuran dan buah-buahan. Terletak di Batu, Malang, Jawa Timur. Sekolah yang dikelola Yuni Sara ini memiliki nama PAUD Cahaya Permata Abadi. Sebelumnya, Yuni Sara tidak pernah berencana mendirikan sekolah semi formal. Karena itu, Yuni mengaku bersyukur dengan berdirinya sekolah itu. Sebab sekolah yang telah dikelolanya sudah mendapat akreditasi A. Sekolah yang didirikan Yuni Sara juga memiliki ratusan anak didik dengan 14 tenaga pengajar profesional. Number 3. Alena Wu. Punya nama lengkap Caroline Gunawan, penyanyi cantik yang biasa disapa Alena Wu ini ternyata juga aktif dalam dunia pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Kepedulian penyanyi Alena Wu terhadap anak-anak kurang mampu dengan mendirikan sekolah gratis Alena Sahabat Anak atau ASA di kawasan Senen, Jakarta Pusat sejak 2 tahun lalu. Rupanya mendapat apresiasi. Alena pun mengaku senang bukan kepalang. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Dirinya mendirikan Alena Free Foundation yang memiliki program sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu. Sekolah yang didirikan hingga kini masih berjalan dan berubah nama menjadi Alena Sahabat Anak. Number 2. Nadine Chandrawinata. Nadine mendirikan sekolah alam yang diperuntukkan untuk keberlangsungan hidup lumba-lumba. Saking mencintai lingkungan hidup, mantan Putri Indonesia tahun 2005, Nadine Chandrawinata membuat sekolah alam setiap kali dia pergi traveling ke daerah. Melalui sekolah alam ini, Nadine berharap bisa membantu masyarakat untuk lebih peduli pada biota laut. Tidak mau hanya mengedukasikan kecintaan dirinya terhadap laut di masyarakat daerah sekitar saja. Akan tetapi tampaknya artis berdarah Jerman Indonesia ini berani menegur langsung serta mengajak teman-teman sesama artis di Jakarta untuk mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dia lakukan. Number 1. Okky Setiana Dewi. Selain dikenal sebagai artis, Okky Setiana Dewi juga adalah penceramah perempuan yang populer. Mengiringi karirnya, Okky membangun sebuah sekolah sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pendidikan. Dirinya mendirikan pondok pesantren Maskanul Hufaz, yang jika diartikan adalah tempat tenang untuk para penghafal Al-Quran. Maskanul Hufaz atau Mafaz, yang berarti tempat yang tenang untuk para penghafal Quran, adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh Dr. Okky Setiana Dewi Shum MPD pada tahun 2016. Yayasan ini berfokus untuk menyediakan beasiswa dan tempat tinggal untuk muslimah yatim, yatim piatu, mualaf, dan duafa yang berusia antara 17 sampai 22 tahun selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu mereka bertugas untuk menghafal Quran dan setelah selesai mereka harus mengajarnya
ataupun mengajarkannya kembali. Yayasan pendidikan milik Koki ini menyediakan tempat tinggal dan beasiswa bagi muslimah yatim, anak yatim piatu, mualaf dan duafa dengan rentang usia 17 tahun hingga 22 tahun.